Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah, kita melanjutkan sebelumnya hadis 3074. Fakoma Suraqah benu Malik bni Juksum. Ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakoma maka berdiri sapa Suraqatu benu Maliki bni Juksum, Suraqah bin Malik bin Juksum. Fakola maka berkata dia Suraqah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Ali amina apakah untuk tahun kita hadza yang ini haji tamatuk ya. Jadi umroh tahallul, nah nanti waktu haji pakai pakaian ihram lagi. Apakah li abadin untuk selamanya. Jadi praktek yang seperti ini hanya untuk tahun ini ataukah untuk selamanya, wahai utusan Allah? Qala berkata sopo Jabir, pasabaka maka ngapu rancang. Ngapu rancang itu begini, ya, ngapu rancang. Sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asobiahu pada jari-jarinya Rasul fil ukhra di dalam jari-jari yang lain. Prakteknya seperti tadi. Waqala dan bersabda sapa Rasul, dakhalat masuk apa al umratu umroh fil haji di dalam haji hakada seperti ini. Nabi mengatakan marota ini 2 kali. Jadi umroh masuk di dalam haji itu ya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan la, tidak. Tidak artinya bukan hanya untuk tahun ini saja. Balik atau tapi atau bahkan li abadi abadin untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Qala berkata sapa Jabir, wa qadima dan datang sapa Aliun Ali bibudekni Nabi dengan ontanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ali ini ceritanya berangkatnya itu dari Yaman, ya, berangkatnya itu dari Yaman. Jadi dia ditugaskan oleh Nabi di tanah Yaman, kemudian dengar Nabi haji, nah dia nyusul ke Mekah. Nah, beliau membawa untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawajada maka menjumpai sopo Ali Fatimata pada Fatimah. Miman termasuk orang hala yang tahalul di Yaman. Nah, ketemu istrinya, nah, Fatimah itu termasuk orang yang tahalul karena tidak membawa hadiah. Wala bisa dan memakai sopo Fatimah siaban pada pakaian sobigon yang diwarna. Waktu halat dan memakai celak. Celak itu warna hitam di mata itu, ya, celak. Fa'angkaro maka mengingkari zalika pada demikian itu alaiha atas Fatimah sopo Aliun Ali. Lah Ali melihat istrinya seperti itu ingkar, wong bapakmu masih pakai pakaian ihram, kok
kamu pakai pakaian berwarna, pakai celak itu gimana? Fakolat maka berkata sopo Fatimah, amaroni perintah ni padaku, sopo abi bapakku biada dengan ini. Loh ini yang nyuruh bapak kok. Ini yang nyuruh bapak. Pakana maka ada sopo Aliun Ali yakulu berkata sopo Ali bil Irak di Irak. Nah, Ali itu kalau menceritakan peristiwa itu di Irak, dia mengatakan fadhahabtu maka pergi aku ila Rasulillah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Muharrisan orang yang melapor ala Fatimah atas Fatimah. Tiladi di dalam yang sonaathu berbuat sopo Fatimah hu pada aladi. Mustaftian seraya orang yang minta fatwa. Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiladi di dalam yang Zakarot menceritakan sopo Fatimah anhu dari aladi. Wa angkartu dan ingkar aku dalika pada demikian itu yang diomongkan yang dilakukan Fatimah alaiha atas Fatimah. Nah, aku ya langsung datang pada Nabi lapor tentang Fatimah itu kok pakai celak, pakai baju warna, terus ngomongnya katanya disuruh Nabi, disuruh bapaknya kan gitu kan. Karena Ali enggak terima wa angkartu dalika alaiha. Aku ingkar itu sama omongannya, perbuatannya Fatimah. Lah kok fakola maka bersabda sapa Nabi sodakot benar sapa Fatimah. Sodakot benar sapa Fatimah. Itu benar itu, memang aku yang suruh seperti itu. Mada utawi apa? Kulta berkata kamu Ali, hina farota ketika mewajibkan kamu Ali al-hajja pada haji. Lalu Nabi balik tanya kepada Ali, kamu kan datangnya dari Yaman, ya, dari Yaman kan, ya. Kita ketemu kan ya di Mekah ini lah. Kamu niat apa dari Yaman sana? Ya, kamu ke sini tuh niatnya bagaimana? Qala berkata sopo Ali, kultu berkata aku, Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya uhilu ikhram saya bima dengan apa-apa ahala yang ikhram bihi dengan ma sopo rasuluka utusan engkau sallallahu alaihi wasallam. Ya anu Nabi niat saya pokoknya saya memakai ikhram sama seperti memakai ihramnya Rasulullah gitu. Nah, kan saya ndak ngerti dengan rangkaian hajinya gimana, anunya gimana. Ya sudah, saya katakan Allahumma ini uhilu bima ahala bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, segitu saja. Wis pokoknya aku niat ingsun ya kan. Pokoknya aku nggawe pakaian ihram padha Rasulullah. Nah, itu. Pokoknya aku padha karo Rasulullah. Kala bersabda sapa Rasul, fa inna maka sesungguhnya iku ma'i bersamaku opo al hadiah. Lah kalau kamu sama seperti aku, lah aku membawa hadiah ya. Maka fala takhil maka jangan tahalul kamu. Nah, kalau kamu nyontoh aku ya kamu ndak boleh tahalul. Ya. Ndak boleh tahalul. Nah, nanti kamu juga nyembelih unta sama seperti aku. Kola berkata sopo Jabir. Fakana maka ada opo
jama'atul hadyi, ya, kumpulnya hadiah, alladzi yang ja'a datang, bi dengan hadiah, sapa aliyun ali, minal yamani dari tanah Yaman, waladhi dan yang ata datang bi dengan hadiah, sapa anabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam, minal madinati dari Madinah, iku mi'atan 100. Jadi yang dibawa Ali dari Yaman dan yang dibawa Nabi dari Madinah itu kalau dikumpulkan itu jumlahnya 100. Yang lainnya yes ndak bawa hadiah. Cuma kemudian tahalul sopo anasu manusia, kuluhum seluruhnya mereka, wakosoru dan menggunting mereka, ila kecuali anabiya nabi sallallahu alaihi wasallam, waman dan orang kana yang ada, mahu iku bersama man opo hadiyun hadiah. Itu termasuk Fatimah tahalul, Ali tidak boleh. Palama kana maka ketika ada apa yaumut tarwiyah, hari tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8. Watawajjahu dan menuju, menghadap artinya menuju mereka, ila Mina menuju Mina. Ahlu maka ihram mereka bil haji dengan haji. Akhirnya tanggal 8 ini mereka menuju Mina untuk melaksanakan haji. Farokiba maka naik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik kendaraan. Fasolah maka sholat sapa Rasul bimina di Mina, adzuhra pada sholat duhur, wal asro dan sholat asar, wal maghriba dan sholat maghrib, wal isya dan isya, wasubha dan subuh. Jadi tanggal 8 itu ya Nabi sholat duhur di Mina, sholat asar di Mina, sampai keesokan harinya, sampai sholat subuh. Nah, sholat subuh itu berarti sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah, pagi hari. Tuma kemudian makasa berdiam sopo Rasul qalilan sebentar, hatta sehingga tolaat terbit opo asamsu matahari, nah, sampai matahari terbit. Wa amaro dan perintah sopo Rasul bikubatin dengan membuat kubah, min sa'arin dari bulu atau dari wol, ya. Faduribat maka dibuat apa kubah lahu untuk Rasul binamiroh di tanah Namiroh. Tanah Namiroh ini sudah masuk wilayah Arafah. Ini sudah masuk wilayah Arafah itu. Fasaro maka berjalan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasuku tidak ragu-ragu sapa Quraisyun Quraisy, ila kecuali anahu sesungguhnya Nabi iku wakifun, orang yang wukuf, indal mas'aril haram, di sisi mas'aril haram, awil Musdalifah atau di Musdalifah, kama kanat sebagaimana ada sapa Quraisyun orang Quraisy, tasna'u mengerjakan sapa orang Quraisy fil jahiliyah di zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu khusus orang Quraisy itu kalau wukuf di Mas'aril Haram atau di Musdalifah. Kalau selain orang Quraisy itu wukufnya di Arafah. Ya, itu di era jahiliyah. Lah, di era Nabi ini orang Quraisy
ya masih tidak ragu, ya. Artinya mereka sangat yakin, mereka tidak ragu, kecuali ya mereka sangat yakin gitu loh. Kalau Nabi nanti wukufnya di Mas'aril Haram, di Musdalifah seperti zaman jahiliyah dulu. Nah, itu Allah Nabi paling wukufnya nanti di Mas'aril Haram atau di Musdalifah. Nabi kan orang Quraisy. Ya seperti zaman jahiliyah dulu. Ternyata Pak Ajaza maka melewati, ya, maka melewati atau terus sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata-kata sehingga datang sapa Rasul Arafata pada Arafah. Lah kok ternyata sesudah di Mas'aril Haram atau Musdalifah Rasul itu terus bablas sampai datang di Arafah. Jadi wukuf di tempat orang-orang yang zaman jahiliyah itu non Quraisy. Bahwa jata maka menjumpai sapa Rasul al-kubata pada kubah atau kemah, ya. Kubah itu artinya memang kemah. Qad duribat sungguh dibuat apa kemah lahu untuk Nabi binamiroh di Namiroh. Nah, sesampainya di Arafah kubahnya itu sudah jadi, ya. Sesampainya di Namiroh, ya, kubahnya itu sudah jadi. Panazala maka bertempat sapa Rasul biha di kubah tersebut atau di kemah tersebut. Hatta zagot, hatta sehingga idza zagot ketika tergelincir apa asamsu matahari. Amaro maka perintah sapa Nabi bil qaswa pada onta qaswa. Parukilat maka diberangkatkan apa onta lahu untuk Nabi. Parokiba maka naik sapa Nabi, sapa Rasul. Kata sehingga kata datang sapa Rasul batoknal wadi pada tengahnya lembah. Ya di sekitar Namiroh situ. Jadi sebelum duhur itu Nabi sudah ada di Namiroh. Lah Namiroh itu masih wilayah Arafah, ada di kemah gitu. Nah setelah matahari tergelincir ke barat, Nabi pengen naik onta. Nah, onta Qaswa itu diberangkatkan, Nabi naik sampai datang di tengahnya lembah. Fahotoba maka khutbah sopo Rasul anasa pada manusia. Fakola maka bersabda sopo Rasul, Inna dima'akum sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum dan harta kalian, alaikum atas kalian iku haramun, haram. Kahurmati yaumikum sebagaimana kehormatan hari kalian hada yang ini. Jadi tidak boleh diperlakukan secara sembarangan itu soal darah, soal harta. Fi sahrikum di dalam bulan kalian hada yang ini. Fi baladikum di negara kalian hada yang ini. Ala ingatlah wa inna kula sayin dan sesungguhnya segala sesuatu min amril jahiliyah dari perkara jahiliyah iku maudhu'un diletakkan, ya. Ada pemutihan di situ, ya. Diletakkan, dihapus, tidak diberlakukan lagi. Tahta kodamaya di bawah dua telapak kakiku hata ini yang ini keduanya. Wadima ul jahiliyah dan darah jahiliyah iku maudhu'ah diletakkan. Wa awalu damin dan pertama kalinya darah adauhu yang meletakkan aku pada darah iku damu Rabi'ah binil Haris, darahnya Rabi'ah bin Haris. Karena yang ada sapa Rabi'ah iku mustardian disusukan fi Bani Sa'din di dalam Bani Sa'ad. Fakotalathu maka membunuh pada Rabi'ah
sapa Hudzailun Hudzail. Ini masih kerabatnya Nabi, masih keturunan Abdul Muthalib, disusukan ke Bani Sa'ad, terus dibunuh orang oleh Hudzail. Ya sudah, itu diletakkan. Jadi keluarganya Rabi'ah bin Haris tidak boleh balas dendam. Waribal jahiliyah dan riba jahiliyah itu maudhu, diletakkan. Ya. Wa awalu riban, dan pertama kalinya riba atau yang meletakkan aku pada riba, iku ribana riba kami, yaitu ribal Abbas bin Abdul Muthalib, ribanya Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas ini ya rentenir ceritanya zaman jahiliyah dulu. Ini ya masih kerabatnya Rasulullah. Rasulullah nyontoni itu. Fa'inahu, maka sesungguhnya ribanya Abbas iku maudhu'un, diletakkan, kuluhu seluruhnya riba. Fataku, maka takutlah kalian Allah pada Allah, bin nisa, di dalam urusan wanita. Ya istri-istri kalian itu. Fa'inakum, maka sesungguhnya kalian akhadtumuhunna, mengambil kalian para suami, guna pada wanita, pada para istri itu, mengambil dari ya mertua kalian kan gitu kan, biamanatilah, dengan amanatnya Allah. Ya. Jadi istri kalian itu kan sejak lahir, sejak kecil kan diopeni, diramut oleh mertua. Nah, bareng ketok ayu, mbok jukuk kan ngono kan. Nah, kalian ambil, ya itu jangan dibuat sembrono, karena apa, orang tuanya mempercayakan anak perempuannya ke kalian itu dengan amanatnya Allah itu. Wastahlaltum, dan mengambil kehalalan kalian, furujahuna, pada kemaluan mereka, bikalimatilah, dengan kalimatnya Allah. Wa ina, dan sesungguhnya lakum iku bagi kalian, alaihina, atas mereka, atau menjadi kewajiban mereka para istri, apa anla yutikna, jika tidak boleh apa, memasukkan mereka, furusakum, pada alas tidur kalian, ahadan, pada seorang pun, takrohunahu, yang benci kalian pada ahad, yang mana mereka harus jaga diri, tidak boleh selingkuh, memasukkan lelaki lain ke tempat tidur kalian. Jadi lelaki yang kalian benci. Jadi ini bukan sekedar selingkuh, zina, enggak. Jadi menerima tamu laki-laki yang suami enggak seneng, itu enggak boleh itu. Jadi para istri itu ya, jadi jangankan kok sampai selingkuh, zina, istilahnya menerima tamu atau berhubungan dengan laki-laki yang suaminya benci, itu tidak boleh itu. Fa'in fa'alna, maka seandainya mengerjakan mereka dalika, pada demikian itu, fatribuna, maka memukullah kalian, huna, pada mereka, dorban, pada pukulan, goiro mubarijin, selain pukulan yang merusak, ya, pukulan yang merusak. Nah kalau nekat ya dipukul, tapi bukan pukulan yang merusak. Nah itu nanti ada tata caranya sendiri. Walahuna, dan iku bagi mereka para istri, alaikum, atas kalian, rizkuhuna, utawi rizkinya mereka, wa kiswatuhuna, dan pakaian mereka, bil ma'ruf, dengan diperbaiki. Nah, sebagai kewajiban kalian, nah, kalian memberi rizki pada mereka, memberi pakaian pada mereka, bil ma'ruf.
Waqat taraktu dan sungguh meninggalkan aku fikum di dalam kalangan kalian ma pada apa-apa lam tadilu yang tidak akan tersesat kalian ini tasomtum seandainya berpegang teguh atau mengambil penjagaan kalian bihi dengan ma, ya, yaitu kitab Allah, kitabnya Allah. Wa antum dan utawi kalian iku mas'ulun orang-orang yang ditanya ani tentang aku. Lah kelak kalian juga ditanya tentang aku. Nabinya itu sudah menyampaikan atau belum? Nah, fama maka apa antum kalian iku qailun orang-orang yang mengatakan. Lah kira-kira nanti kalau kalian ditanya di hari kiamat kalian mau jawab apa? Qalu berkata mereka nashadu bersaksi kami anaka sesungguhnya engkau iku qad balagta sungguh menyampaikan engkau wa adaita dan ya mendatangkan engkau wa nasohta dan berbuat baik engkau. Itu jawaban para sahabat itu. Faqala maka apa istilahnya? Isyarah ya. Berkata, qala itu kan berkata. Tapi berkata dengan bahasa isyarat ya. Bi isbaihi dengan jarinya Nabi asababah yang telunjuk di sama ila sama ke arah langit ya, ke arah langit. Jadi nunjuk ke langit. Nah, ini wayang kutuha itu apa? Menyondongkan sopo Rasul pada telunjuk ilanas pada manusia. Habis nunjuk ke langit terus ditunjukkan ke arah orang-orang itu. Allahumma ya Allah ishad bersaksilah engkau bahwa aku sudah menyampaikan ya. Dan mereka juga ya sudah menyaksikan kalau aku sudah menyampaikan. Allahumma ya Allah ishad semoga bersaksi engkau salasa marat 3 kali. Tsumma adzana kemudian adzan sapa Bilalun Bilal. Wa aqama dan qomat sapa Bilal. Fasola maka sholat sapa Rasul adzuhra pada duhur. Jadi khotbah dulu baru sholat duhur. Tsumma kemudian aqama qomat sapa Bilal. Fasola maka sholat sapa Rasul al asra pada sholat asar. Walam yusoli dan tidak sholat sapa Rasul bainahuma antara keduanya duhur asar sayan pada sesuatu pun ya. Tsumma raqiba kemudian naik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan kata sehingga datang sapa Rasul al mauqif pada tempat wukuf. Faja'ala maka menjadikan sapa Rasul batna nakotihi pada perut ontanya Rasul ya. Ila sokhorot pada batu ya, atau bebatuan yes. Itu di bawah Jabal Rahmah itu di sokhorot. Jadi sokhorot itu ya tanah bebatuan ya, di bawah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu kan tempat dulu Nabi Adam menemukan kembali istrinya yang hilang ya. Wa ja'ala dan menjadikan sapa Rasul hablal musati. Hablal musat itu golongan orang yang jalan kaki baina yadaihi antara depannya Rasul ya, jadi golongan-golongan yang apa jalan kaki itu ada di depannya Rasulullah. Wastakbala
dan menghadap sapa Rasul al-kiblata pada kiblat. Falam yazal, maka tidak henti-henti sapa Rasul iku wakifan, orang yang wukuf. Kata gorobat, sehingga terbenam apa asamsu, matahari. Wadhahabat, dan hilang apa asufratu, kuning-kuning. Ya, qalilan, sedikit. Jadi kuning sinarnya matahari itu ya, sudah mulai sedikit hilang. Kata goba, sehingga hilang apa al-kursu. Kursu itu lingkaran matahari, betul-betul sudah tidak tampak. Wa ardafa, dan memboncengkan sapa Rasul Usamata bin Zaidin pada Usamah bin Zaid, khalfahu, di belakangnya Rasul. Fadafa'a, maka berangkat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berangkat menuju Mas'aril Haram atau Musdalifah. Wakot sanako, dan sungguh menarik sapa Rasul al-qaswa, pada onta qaswa, bilizam, dengan tali. Jadi talinya itu ditarik, sehingga ontanya ndangak gini. Nah itu ibarat kendaraan itu direm, biar larinya itu tidak cepat. Jadi kalau naik onta, terus pengen ontanya agak lambat, direm istilahnya, nah itu ditarik. Kata sehingga ana roksaha, sesungguhnya kepalanya onta, iku latusibu, niscaya menimpa apa kepala onta, maurika rohlih, pada apa, batas depan pelana kendaraannya Nabi. Jadi semacam batas bagian depan pelana kendaraannya Nabi itu. Saking ndangak gitu kan, ndangak, kepalanya unta itu sampai nyentuh batas depan pelananya Nabi. Wayakulu, dan berkata siapa Nabi, biadih, dengan tangannya Nabi, al-yumna, yang kanan, dengan bahasa isyarat. Ayuhannas, wahai manusia, as-sakinata, ketenangan, as-sakinata, ketenangan. Artinya jangan buru-buru, yang tenang. Ya. Orang banyak kan, kalau buru-buru nanti ada yang jatuh, ya semalah keinjek-injek, ya luka-luka, bahkan meninggal kan gitu. Jadi yang tenang saja. Ya. Ulama ata, tiap kali datang sapa Nabi, hablan, pada gundukan pasir, minal jibal, dari gunung, arho, maka mengendorkan sapa Nabi, laha, pada talinya unta, kolilan, sedikit. Kata sehingga tas ada naik apa unta. Nah, kalau dalam perjalanan itu ketemu gundukan pasir gitu, lah kepalanya unta yang ditarik pakai tali itu agak dikendorkan, sehingga berjalannya agak cepat, ya, bisa naik agak cepat itu. Tumata, kemudian datang sapa Nabi al-Musdalifata, pada Musdalifah. Fasolah, maka sholat sapa Nabi, biha, di Musdalifah, al-maghribah, pada maghrib, wal isya, dan isya. Bi'adhanin, dengan adhan, wahidin, yang satu, wa iqomata, ini, dan dua iqomat. Seperti tadi, ya, sholat duhur asar di Arafah. Walam yusoli, dan tidak sholat sapa Rasul, bainahuma, antara keduanya, maghrib isya, sayan, pada sesuatu pun, tidak pakai sholat sunnah. Tumat toja'a, kemudian tidur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur berbaring, kata tola'a, sehingga muncul atau terbit apa al-fajru, fajar. Fasolah, maka sholat sapa Rasul al-fajr, pada sholat fajar.
Kina tabayana ketika jelas lahu bagi Rasul apa subuhku subuh. Nah, bi iqamatin bi adanin dengan adzan wa iqamatin dan iqamah. Tuma kemudian rokiba naik sapa Rasul al qaswa pada unta qaswa ata-ata sehingga datang sapa Rasul al mas arul haram pada mas arul haram. Mas arul haram ini sebenarnya masih wilayah Musdalifah. Parokia maka naik sapa Nabi alaihi atas Mas'aril Haram. Fahamita maka memuji sapa Nabi Allah pada Allah wa kabbaro dan mengagungkan sapa Nabi sapa Rasul pada Allah. Wa halalahu dan memahaesakan sapa Rasul pada Allah. Halala itu baca la ilaha illallah itu. Falam yazal maka tidak henti-henti sapa Rasul iku wakifan berhenti ya, berhenti di Mas'aril Haram itu. Kata asfaro sehingga kuning ya. Jidan sangat ya. Artinya ya matahari sudah itu mulai terbit ya, sampai sudah terlihat kuning itu ya. Di asfaro itu ya kuning atau terang, jidan sangat ya. Dafa'a kemudian berangkat sopo Nabi qabla sebelum antat lu'a jika terbit apa asamsu matahari ya, jadi sebelum terbit ya baru kuning-kuning terang itu sudah Nabi berangkat menuju Mina. Wardafa dan memboncengkan sapa Nabi Al-Fatla bin Abbas pada Fadl bin Abbas ya. Jadi kalau berangkat dari Arafah ke Musdalifah itu memboncengkan Usamah bin Zaid, dari Musdalifah ke Mina itu memboncengkan Fadl bin Abbas. Wakana dan ada sapa Fadl iku rajulan seorang laki-laki hasanah sa'ari yang bagus rambutnya. Abyadho putih. Nah, putih. Wasiman lagi tampan atau ganteng. Jadi Fadl itu ya memang rambutnya bagus, putih, ganteng gitu. Dan waktu itu ya sudah usia nikah. Palama dafa'a maka ketika berangkat sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju Mina, maro lewat sapa addu'unu rombongan para wanita ya jerina yang berjalan mereka ya. Fasarofa maka memalingkan sopo al-fatlu fadl wajahu pada saya Fatofiko maka tandang berbuat ya sopo fadl. Saya ulang lagi. Fatofiko maka berbuat, fa'ilnya ada di belakang. Yang dulu memandang ilaihina pada mereka para wanita sopo al-fatlu fadl. Yes, anak muda ganteng tampan, enek rombongan arek-arek wedok itu diliati gitu. Bahwa doa maka meletakkan sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yadahu
pada tangannya Rasul, minasikil akhor dari sisi yang lain. Ya. Terus Fadl itu wajahnya ya dipalingkan oleh Rasulullah. Ya. Ojo ndeloki arek wedok ae. Nah. Fasorofa maka memalingkan sopo al-fadlu Fadl wajahu pada wajahnya minasikil akhor dari sisi yang lain. Yang dulu melihat sopo Fadl. Ya. Jadi misalkan asalnya noleh ke kanan lihat cewek-cewek itu oleh Rasulullah ditolehkan ke kiri gitu. Kata sehingga ata datang sopo Rasul muhasiron pada lembah Muhasir. Muhasir itu tempat pasukan gajah pimpinan Raja Abraha itu diseksa. Ya, lembah Muhasir. Haroka maka menggerakkan atau menyepatkan sopo Rasul kolilan sedikit. Ya. Nah di situ tempat dulu Raja Abraha diseksa itu dengan pasukan gajahnya. Tumasalaka kemudian lewat sopo Rasul atorik pada jalan atau jalur al-wusta yang tengah, alati yang tuhri juga mengeluarkan apa jalur apa jalan kapadamu ilal jamrotil kubro pada jumroh yang besar, yaitu jumroh akobah. Ya Nabi lewat jalur yang tengah itu. Nah, kalau lewat jalur yang tengah itu nanti bisa langsung menuju atau mengeluarkan padamu, artinya langsung menuju ke jumroh kubro. Kata sehingga ata datang sopo Rasul al jamroh pada jumroh alati yang indah sajaroti di sebelahnya pohon. Dulu ada pohonnya, sekarang ya sudah tidak ada. Paroma maka melempar sopo Rasul bisa bei kasoyatin dengan 7 kerikil. Ini jumroh akobah itu. Yukabiru membaca takbir sopo Rasul ma'akuli hasotin bersama setiap kerikil minha dari 7 kerikil. Misli hasol qatfi semisal kerikil ketapel. Ya sak kelereng-kelereng itulah. Waroma dan melempar sopo Rasul min batanil wadi dari tengahnya lembah. Tuman sorofa kemudian bubar sopo Rasul ilal manhar menuju tempat penyembelian. Panaharo maka menyembelih sopo Rasul salasan pada 3 wasitin dan 60 badanatan apanya badanatan untanya biyadih dengan tangannya Rasul. Waktu dan memberi sopo Rasul alian pada Ali. Panaharo maka menyembelih sopo Ali ma pada apa-apa gobaro yang tersisa opoma. Kan bawa 100 unta itu, yang 63 disembelih Rasulullah dengan tangannya sendiri. Kuat berarti ini ya. Yang lainnya sisanya itu diserahkan pada Ali untuk disembelih. Wasrokahu dan mencampur sopo Nabi pada Ali fi hadiyihi di dalam hadiahnya Nabi. Ya sudah dijelaskan tadi ya, memang kalau dijumlah semua itu jumlahnya 100. Ya dicampur di situ. Tuma kemudian amaro perintah sopo Nabi bikuli badanatin mingkuli badanatin dari setiap onta bi batatin dengan cuwilan daging atau potongan daging. Pajuilat maka
dijadikan apa? Cuwilan daging atau potongan daging fi kedirin di dalam kendil. Kendil ya alat masak itu, ya panci, kendil ya. Fatubikhat maka dimasak apa cuwilan daging. Fakala maka makan keduanya Ali dan Nabi min lahmiha dari dagingnya bat'ah itu. Wasariba dan minum sopo Nabi dan Ali sopo keduanya ya. Jadi fa'akala maka makan keduanya ya Nabi dan Ali min lahmiha dari dagingnya bat'atin. Wasariba dan minum keduanya Nabi dan Ali min marokiha dari kuahnya. Tuma kemudian afadho bubar sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilal baiti menuju Baitullah. Fasolah maka sholat sopo Rasul di Pakata di Mekah ad-duhra pada duhur. Fata maka datang sopo Rasul Bani Abdul Muthalib pada Bani Abdul Muthalib, jadi keturunan Abdul Muthalib. Wahum dan utawi mereka iku yaskuna memberi minum mereka ala Zamzam atas Zamzam. Jadi yang mana mereka itu punya tugas memberi minum ke orang-orang yang haji itu, yang umroh juga. Memang yang menemukan kembali sumur Zamzam ya Abdul Muthalib ini, sehingga keturunannya ya yes ada yang bagian ngurusi sumur Zamzam itu. Faqala maka bersabda sopo Nabi inzi'u mencabutlah kalian ya. Mencabutlah kalian itu artinya menimba air dari sumur itu loh. Bani Abdul Muthalib, wahai keturunan Abdul Muthalib. Laula seandainya tidak an yaklibakum jika mengalahkan kum pada kalian sopo anasu manusia ala sikoyatikum atas memberi minumnya kalian. Jawabnya lanazaktu niscaya mencabut aku atau menimba aku Nabi ma'akum bersama kalian. Jadi tolong aku ditimbakan air dari Zamzam itu biar tak minum gitu. Lah seandainya aku tidak khawatir nanti kalian dikalahkan oleh manusia, jadi peran kalian di Zamzam ini nanti akan diserobot oleh orang-orang, ya niscaya aku nimba sendiri. Lah berhubung aku khawatir ya yes, nggak usah lah gitu. Jadi Nabi itu yang mempertimbangkan itu. Aku ini seorang Nabi kan gitu kan. Umpama aku nimba sumur Zamzam ini, tak timba sendiri, tak minum sendiri. Nanti orang-orang itu akan ikut. Oh ini sunah Nabi itu nimba sendiri, diminum sendiri ya gitu. Nah, berhubung orang-orang ikut, lah Bani Abdul Muthalib disingkirkan. Ya, disingkirkan. Jadi Nabi itu khawatir Bani Abdul Muthalib itu kehilangan peran mereka terhadap sumur Zamzam. Sehingga Nabi tidak mau menimba air Zamzam untuk dirinya sendiri, tidak mau. Panawaluhu maka memberikan mereka Bani Abdul Muthalib hu pada Nabi dalwan pada satu timba. Fasariba maka minum sopo Nabi minhu dari timba tersebut. Gitu. Jadi ya itulah. Jadi kalau
membuat kebijakan itu diperhitungkan nanti akan memakan korban apa enggak. Ya seperti hadis sebelumnya, Nabi masuk Ka'bah itu begitu keluar Nabi susah, ya getun, menyesal. Nanti kalau diikuti sama orang-orang gimana, berebut masuk Ka'bah gimana. Sama seperti ini. Umpama Nabi nimbah sendiri ya bisa, cuma tidak dilakukan. Kuatirnya kalau Nabi nimbah sendiri ya nanti orang-orang ila yaumil kiamah ngikuti nimbah sendiri, sehingga Bani Abdul Muthalib disingkirkan, ya disingkirkan. Wes aku gak butuh awakmu, tak nimbo-nimbo dhewe ya gitu.